Satu hal yang bikin kita ngeri ketika kita gagal bayar pinjaman online ilegal adalah bunganya. Ya, bunga serta denda, dan juga kalau memang biasanya orang sudah terjebak di pinjol ilegal, dia pasti akan pusing. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah pengalaman atau mungkin sebuah cerita ya. Jadi memang rata-rata memang seperti ini nih teman-teman ya. Nah, bunga dari pinjol ilegal itu sangat-sangat tinggi. Bahkan beliau mengajukan pinjaman sekitar 1,1 juta, harus mengembalikan dalam 7 hari sekitar 1,8 juta. Ini merupakan sebuah angka yang sangat besar sekali untuk sekelas pinjaman online. Hampir 2 kali lipat disuruh balikin dalam waktu cuman kurang dari 8 hari. Nah, bayangkan denda yang diceritakan beliau itu setiap hari juga sebesar 270.000 per harinya. Ya, ini adalah gambaran-gambaran jika kalian sampai meminjam atau mengajukan pinjaman di pinjol ilegal. Nah, tentu saja pinjol ilegal itu gampang mencairin, gampang juga mencairkan uangnya, tapi mereka biasanya tidak pernah mencairkan angka yang sangat besar. Biasanya sih paling ya sejuta 2 juta gitu ya teman-teman. Atau bahkan sering banget itu 600.000. Tapi kalian harus kembaliin sebesar 1 juta lebih karena bunga dan denda serta lainnya. Nah, ini merupakan sebuah hal yang menyebabkan pinjol ilegal itu nggak usah dibayar. Gimana enggak? Ini namanya pemerasan. Di mana-mana orang mengajukan pinjaman online itu adalah orang yang butuh duit. Nah, orang yang butuh duit itu kan nggak mungkin kan dalam waktu dekat itu bisa mengembalikan hampir 2 kali lipat uang yang dia pinjam. Ya, ujung-ujungnya mereka bakal galbe, ujung-ujungnya datanya tersebar, ujung-ujungnya disalahgunakan, dan masih banyak resiko lainnya. Kalau saya boleh milih, kalau dipikir-pikir mungkin secara hukum pinjol ilegal aman. Tapi untuk resiko kedepannya kita tidak pernah tahu, dan pinjol ilegal bisa menjadi sebuah ancaman yang cukup berbahaya ya. Karena kita tidak bisa ada gambaran nih resikonya apa aja nih ke depan. Data kita mau dipakai buat apa nih ke depan. Nah, kalau kalian terjebak di pinjol legal, setidaknya kalian tahu gambaran-gambarannya, batasan-batasan resikonya sampai di mana. Nah, kalau ilegal kan mereka namanya juga ilegal ya. Jadi mereka nggak peduli tentang apa itu hukum, nggak peduli tentang batasan dan resiko. Mereka gas aja semau mereka. Nah, inilah yang membahayakan. Nah, beliau ini bertanya ya tadi, apakah dendanya tersebut bakal terus bertambah atau ya mentok 2 kali lipat di 1,1 juta. Nah, jawabannya denda dari pinjol ilegal nggak akan berhenti, tapi terus menambah tiap harinya sampai mungkin bahkan kalau kalian utang 1 juta bahkan jadi puluhan juta. Ya, itu adalah pinjol ilegal. Berbeda dengan pinjol legal, kalau kalian pinjemnya 1 juta, ya mentok-mentok mau kalian telat 2 tahun kayak 3 tahun kayak 4 tahun kayak, ya denda kalian maksimal ya cuman 1 juta aja. Jadi total hutang kalian jadi 2 juta. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mana yang terbaik, mana yang tidak, ya semuanya jelek. Tapi setidaknya risiko pinjol legal lebih rendah dibandingkan pinjol ilegal. Ya, kalian tidak akan bermasalah dari hukum, tapi kalian bermasalah dari sesuatu yang tidak bisa kalian kontrol dan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ya, anggapannya kalian ini berhadapan sama musuh yang tidak kalian ketahui siapa mereka, bisa apa aja mereka, dan ini cukup meresahkan teman-teman. Ya, jadi hindari pinjol ilegal, tapi buat yang sudah terlanjur, ya udah pasrahkan aja, galbe aja. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja, berdoa aja, semoga kalian bisa segera terbebas dari pinjol. Dan satu hal lagi yang penting, berdoa aja agar mereka segera tertangkap dan ditutup oleh OJK agar hutang kalian lunas dan kalian akan terhindar dari teror-teror para oknum pinjol ilegal seperti ini ya. Terima kasih, semoga teman-teman yang saat ini sedang terjebak bisa dimudahkan, bisa dilancarkan, dan bisa diberikan ketenangan dan bisa terus berjuang untuk melanjutkan hidupnya dan fokus aja cari uang, fokus aja bekerja. Jangan mikirin masalah takut-takut pinjol ilegal seperti ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.